Saya arahnya sebenarnya gini, agak memancing Mas Hafid, apakah Mas Hafid ini orangnya larinya ke ekonomi apa enggak gitu loh. Ternyata beliau ini lurus gitu, memang tidak memikirkan keduniawian gitu ya. Bahkan zakat yang bagiannya panjenengan pun jenengan tidak pikirkan. Kalau misalkan konteksnya tidak sesuai dengan definisi yang tadi, ya sudah, jangan dikatakan musafir. Istilahnya bukan musafir. Bukan musafir, mungkin itu adalah pengembara atau lelaku gitu kan. Jadi karena memang tidak ada tujuan ke situ gitu, tidak ada konteks keagamaan di situ. Oke. Ada musafir, ada pengembara, istilahnya katakanlah seperti itu. Bagi pengembara ini pernah nggak jenengan bertemu dengan pengembara seperti itu? Pernah. Dan mereka juga ketika, Mas musafir ya? Sorry bro, bukan, saya cuma pengembara. Itulah saya akhirnya kenapa kok saya bisa tahu definisi antara musafir dengan pengembara itu, bukan karena saya memang dari awal sudah dibekali itu. Tapi ini dari hasil perenungan saya di perjalanan, hasil saya bersilaturahmi dengan beberapa teman yang di jalan. Mereka mengatakan saya kayaknya agak sedikit beda sama. Nah, jadi itu pengakuan mereka. Saya pengembara, bukan musafir secara syariat gitu loh. Bagi dia seperti itu. Ya. Oke, begini. Dan itu luar biasa menurut saya gitu. Nah, karena jenengan Mas Hafid ini sudah pernah bertemu dengan pengembara dan panjenengan ini insya Allah meniatkan diri menjadi musafir, tentu ada perbedaan yang sangat berbeda toh. Ya. Bisa dijelaskan nggak? Perbedaan yang paling signifikan, satu mungkin dari cara berpakaian. Ya kan. Dari cara berpakaian kita masih memperhatikan habluminanasnya lah. Karena sekarang ini, kalau kita terlalu berpakaian yang compang-camping, kucel, kumel, dekil dan sebagainya, apalagi bau, nggak pernah mandi segala macam gitu. Masuklah ke masjid, mau sholat. Kira-kira mengganggu pikiran orang yang mau sholat gak? Iya kan? Ngopoh kayak gini gitu kan? Islam apa ini? Iya gitu loh. Karena oke lah, mungkin ada wali jadab ya. Mungkin ada wali jadab yang memang penampilannya seperti itu gitu kan. Tapi kan kalau wali itu beda gitu loh. Wali beda gitu loh. Wali beda. Auranya tetap akan terlihat walaupun sama orang awam gitu. Lah kalau misalkan kayak saya, misalkan seperti itu, ya dikatain gendeng mungkin iya gitu kan itu. Jadi saya bukan, oke lah, saya setuju bahwa Allah itu tidak melihat rupamu, tidak melihat bagus dan tidaknya bajumu. Tapi yang Allah lihat itu adalah ketulusan hati, kan seperti itu. Nah, jadi memang buat Allah mungkin ketika saya cuma pakai sarung tok masuk ke masjid terus sholat tidak masalah gitu. Yang penting aurat saya tertutup, kan itu secara syariat sudah sah. Nah, cuman saya berusaha untuk memantaskan diri saya di hadapan manusia yang lain yang sama-sama makhluknya Gusti Allah, mungkin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pada saat sudah nyampe di makam. Ya, sudah nyampe ketika berziarah maksudnya. Ya, ketika berziarah itu apa yang dilakukan gitu. Apa yang dilakukan? Yang dibaca itu adalah kalimat-kalimat yang ada kaitannya dengan Islam misalkan atau tidak. Cuma itu aja. Jadi kalau misalkan ngapunten yang dibaca misalkan ya bukan Al-Fatihah tapi mantra misalkan, mantra gitu ya. Ya saya rasa mungkin bisa jadi pembeda lah. Terus yang ketiga, meminta ke kuburan. Ya, musafir saya rasa nggak meminta ke kuburan gitu. Definisi musafir bagi panjenengan tidak meminta ke kuburan. Tidak meminta ke kuburan. Jadi misalkan Mbah saya punya utang kira-kira gambaran nomor gitu kan. Nah, enggak lah. Enggak nanya nomor jenengan ya. Nah, sekarang nanya nomornya aja udah keluar dari syariat, apalagi kalau misalkan akhirnya ke yang ke walinya, Mbah nomor piro gitu, tak pasangin gue bayar utang misalkan. Ya kecuali mungkin kalau bercandaan lah, nggak tahu ya, tapi kalau misalkan secara serius harus melakukan itu saya rasa sudah keluar dari koridor. Dan pengembara yang jenengan temui secara umum melakukan itu, melakukan permintaan ke makam. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi pernah lah saya mengasumsikan, karena ya ada, karena tetap ada yang beda, Pakaian sudah beda jelas tadi ya.
Dari pakaian secara maksudnya pakaian ya ada sedikit perbedaan. Jadi maksudnya gini, kalau yang musafir yang ada kaitannya dengan syariat karena dia harus keluar masuk masjid, otomatis ketika kotor atau takut terkena najis minimal dicuci lah. Jadi masih terlihat agak sedikit bersih gitu. Oke. Saya ingin tahu nih, selama 5 tahun setengah ini ya, itu jenengan pernah nggak disangka sebagai pengembara sehingga orang ingin ngajak ngobrol tapi ternyata obrolannya itu ke arah-arah apa ya, ya goib, mitos, mistis seperti itu, pernah nggak? Ya sering. Sering. Bahkan selama 5 tahun setengah di luar santri lah ya. Kalau santri pasti yang diobrolkan adalah, tapi secara umum orang umum yang bukan saya temuin di pondok, ya rata-rata memang arahnya ke sana. Jadi makanya ketika saya ketemu dengan jenengan yang diobrolkan adalah tentang yang syariat banget. Nah, mulailah saya sedikit tertarik, ternyata ya. Makanya saya mau duduk di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Bronda ini kehadiran musafir yang luar biasa sih, bisa meluruskan apa ya, stigma-stigma yang kurang pas gitu kalau menurut saya. Semoga demikian. Semoga ini subscriber semua, yang nonton semua bisa nanti membedakan ya mana pengembara, mana musafir. Karena musafir itu juga nanti dikoreksi ya. Ya. Musafir itu kalau tidak salah masuk ke salah satu dari 8 golongan yang atau asnaf yang mendapatkan zakat. Ya, jadi ada 8 asnaf lah. Ada 8 asnaf. Salah satunya adalah musafir. Tapi sebetulnya lebih tepatnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Cuman ada yang mengkategorikan musafir juga sama dengan Ibnu gitu. Sabil. Jadi orang yang sedang memang melakukan sebuah perjalanan. Tetapi pengembara tentu bukan Ibnu Sabil. Karena tidak ada kaitannya dengan syariat. Kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan syariat, jadi gini, dari awal kan saya mendefinisikan ini musafir, ini pengembara gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan syariat, berarti kan bukan musafir. Artinya kalau misalkan bicara masalah asnaf itu tadi ya tidak termasuk gitu lah. Oke. Tapi kalau misalkan karena kita ini manusia terus ngelihat, oh jangan-jangan belum makan terus saya dikasih, itu kan nggak apa-apa. Itu ranahnya bukan zakat, tapi ranahnya adalah ke sedekah. Gitu. Nah, semoga saya salah ya gini Mas Hafid, sebagai musafir. Saya bukan saya tidak masuk kepanitiaan zakat Ya. fitrah. Tetapi yang saya tahu, semoga saya salah, itu pengelolaan zakat fitrah itu dibagikan habis, bahkan musafir itu tidak masuk ke dalam itu gitu. Karena di situ tidak ada musafir. Seolah terlupa. Karena di situ mungkin tidak ada musafir gitu loh. Atau di situ tidak ada Ibnu Sabil gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kan zakat itu kan harus dibagi rata ke 8 asnaf. Yeah. Minimal di situ ada 3 atau 4 asnaf. Ya kalau jadi kan 8 asnaf ini banyak. Tapi kalau misalkan ternyata di situ cuma ada 3 asnaf atau cuma 4 asnaf, ya sudah dibagikan ke yang ada aja gitu loh. Tidak perlu mencari yang lainnya gitu loh. Tidak perlu kita mencari musafir. Kalau terlihat musafir tentu ya, dapat kalau bagian. Terlihat musafir monggo. Tapi kalau misalkan tidak terlihat, kita nyari musafirnya aja susah. Begitu. Ya kan? Musafirnya nggak tahu lagi di mana mungkin ya kan. Ya kecuali kalau misalkan ada musafir di masjid ini lagi itikaf, ini ada musafir di makom ini mereka lagi tawasul misalkan, disamperin ya boleh-boleh saja gitu loh. Saya arahnya sebenarnya gini, agak memancing Mas Hafid, apakah Mas Hafid ini orangnya larinya ke ekonomi apa enggak gitu loh. Ternyata beliau ini lurus gitu, memang tidak memikirkan keduniawian gitu ya. Bahkan zakat yang bagiannya panjenengan pun jenengan tidak pikirkan. Saya enggak, maksudnya gimana ya? Oke lah, kalau secara syariat musafir atau Ibnu Sabil termasuk ke 8 asnaf gitu. Tapi saya rasa ada fakir dan miskin yang jauh lebih berhak untuk mendapatkan itu. Luar biasa. Musafir itu tujuannya adalah ujlah. Anggaplah ujlah gitu ya. Mungkin terlalu luas sih sebenarnya. Cuman ya udah, mengasingkan diri dari keramaian, menjauhkan diri dari hiruk pikuk duniawi gitu lah. Nah terus ketika akhirnya, Mas ini amplop misalkan uangnya ternyata banyak, ini duit apa? Ini jatah sampean dari mana? Dari ambil zakat misalkan, dari apa uang zakat, terus saya diterima, kok ya tegel gitu, maksudnya gitu loh. Jadi kayaknya kalau itu kan haknya panjenengan.
Dan saya juga punya hak untuk mengalihkan ke yang lain kan. Iya. Ya, jadi lebih baik saya mengambil hak saya untuk mengalihkan ke yang lain. Walaupun bukan saya yang memberikan, tapi Luar maaf saya biasa. tidak bisa menerima, alihkan saja ke yang lain. Luar Kurang biasa. lebih. Nggak luar biasa memang seperti itu kudune. Jarang, maksud saya jarang yang Wah, seperti itu. musafir lain banyak Pak yang begitu. Ya, Banyak. semoga saya salah ya, tapi saya kalau bertemu seseorang yang berjalan-jalan, bahasa saya secara umum Ah, jalan-jalan, saya khawatir kalau bilang musafir ternyata pengembara, saya ya, bilang pengembara ternyata musafir, saya khawatir. ya. Makanya kalau saya lihat orang yang jalan-jalan itu ya saya jarang sekali yang seperti panjenengan, makanya saya coba ajak ngobrol, Ah, alhamdulillah berkenan di Pos Ronda. Sahabat Pos Ronda semuanya, nanti kita buat sesi kedua ya setelah ini. Tetap simak Pos Ronda sampai dengan selesai di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.